34. Bulan mengangguk singkat dengan senyum sangat tipis ketika akan naik lagi ke lantai 2. Meski sudah dilarang Erik agar tidak melempar senyum pada temannya, tapi Bulan tidak bisa menyelonong begitu saja saat melewati ruang keluarga. Dia tidak menyapa secara langsung dengan menghampiri mereka, tidak menyediakan makan ataupun minuman juga karena sudah diurus oleh Big Asih. Sebagai istri Erik, Bulan merasa tidak sopan dan pasti akan dikep sombong jika tidak berbasa-basi. Namun sayangnya ketiga teman Erik kelewat jahil. Entah disengaja atau memang kagum betulan, mereka langsung bersorak saat melihat Bulan tersenyum tipis pada mereka. Roland yang paling heboh dan itu berhasil memancing emosi Erik. Bayangkan saja, Ronald sampai memegangi hatinya sambil berteriak, "Ya ampun, baru kali ini ada bidadari senyum padaku." Jantungku sampai berdebar-debar. Seketika Bulan memilih kabur dan tidak mau tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula dia hanya senyum tipis untuk menghargai mereka sebagai tamu di rumahnya, bukan senyum menggoda atau sengaja tebar pesona. Sama sekali Bulan tidak berpikir seperti itu. "Juan, Amar, jantung kalian berdebar-debar juga kan?" tanya Ronald. Dia seolah tidak peduli dengan reaksi Erik yang sudah menahan kekesalan dan menatapnya tajam. Ronald malah sengaja menambah perkara dengan mengajak kedua temannya untuk menguji kesabaran Erik. "Masih tanya? Detak jantungku bahkan bisa didengar dari jarak 1 meter, memangnya kamu tidak dengar?" sahur Amar. Seketika tawa Ronald pecah karena Amar bisa diajak kerjasama. "Kalian mau keluar sendiri atau aku tendang?" seru Erik tidak main-main. Wajahnya sampai merah saking kesalnya. Dia tidak suka teman-temannya membicarakan Bulan, bahkan sampai memuji di depannya. "Eits, galak bener yang lagi bucin. Harusnya kamu bangga orang lain mengagumi istrimu, artinya kamu tidak salah pilih istri. Iya kan Ustadz Juan?" Ronald menyikut lengan Juan yang sejak tadi hanya senyum-senyum saja. Di antara mereka berempat, Juan memang paling pendiam dan tidak banyak bicara. Sifatnya berbanding terbalik dengan Ronald yang asal bicara dan suka bercanda. Juan hanya mengangguk. Entah takut diamuk Erik juga seperti Ronald, atau tidak sependapat dengan ucapan Ronald. Pak Ustadz tumben tidak banyak komentar. Jangan-jangan jatuh cinta pada pandangan pertama sama istri orang. Seloro Amar yang sifatnya 11-12 dengan Ronald. Erik yang tadinya tidak melepaskan tatapan tajamnya pada Ronald, seketika menatap Juan penuh selidik. "Kamu berani?" geram Erik ketus. Padahal dia hanya mendengar pendapat dari mulut Ronald dan Amar, soal Juan yang jatuh cinta pada Bulan atau tidak, itu belum terbukti. Tapi Erik menatap Juan dengan tatapan permusuhan, seakan-akan Juan akan bersaing dengannya untuk mendapatkan Bulan. Juan terkekeh santai, tatapan tajam Erik seolah bukan ancaman bahaya untuknya. Lagi pula dia juga tidak melakukan kesalahan apapun, jadi apa yang harus dia takuti? "Dari dulu kamu memang bodoh kalau sudah jatuh cinta," ujar Juan. Tidak bermaksud mengejek, bahkan nada bicaranya pun terkesan tentang, tapi Amar dan Roland langsung terbahak-bahak. "Bajing eten, kalian berdua memang pantas ditendang." Erik berdiri dari duduknya dan mengambil ancang-ancang untuk menendang Amar dan Ronald saking kesalnya pada mereka. Dua orang itu tidak ada puasanya memancing emosi. Dua manusia dewasa itu lari kalang kabut melihat Erik benar-benar serius ingin menendangnya. "Uhti Bulan tolong, suamimu jadi setan, dia tantrum," teriak Ronald di dekat tangga. Tadinya dia ingin naik ke lantai 2, tapi setelah dipikir-pikir dia masih sayang dengan pekerjaannya. Masalahnya Erik karyawan kesayangan CEO mereka di perusahaan, sudah seperti tangan kanan sangat CEO. Bulan sampai tersedak minuman kalau mendengar teriakan di lantai bawah. Keributan itu terdengar jelas sampai di atas. Terlebih Bulan sedang santai di ruang keluarga lantai 2. Sungguh Bulan hampir tertawa melihat keributan di bawah. Amar dan Juan terus berlari menghindari kejaran Erik yang membawa stick golf. "Ampun Rick, kita suka bercanda. Aku mana tahu kalau kamu sedang sensi." "Kedatangan tamu bulanan ya?" tanya Ronald dengan nafas tersenggal-senggal karena kelelahan berlari. Dia setengah berlari menuruni tangga lantaran melihat posisi Amar dan Ronald sudah terpojok, tidak ada akses untuk melarikan diri. "Mas, kamu apa-apa sih, tidak lucu," lirih Bulan seraya mengambil paksa stick golf dari tangan Erik. "Alhamdulillah,
Ucap Amar sembari mengusap dada dan menghela nafas lega karena selamat dari amukan Erik. Ti, kamu mimpi apa sampai dapat suami tukang tantrum begini? Seloroh Ronald, mulutmu minta dirobek ya. Sana pulang, usir Erik tegas. Jangan harap desainmu lolos kalau masih di sini. Ancam Erik tidak main-main. Asteris. Sekali lagi saya minta maaf. Mas Erik memang suka bercanda. Ujar Bulan tak enak hati. Dia ikut mengantar sampai depan pintu. Yang tadinya menghindari interaksi dengan teman-teman Erik, sekarang malah harus jadi juru bicaranya atas sikap Erik yang tidak masuk akal. Santai saja, kami sudah biasa. Cuma kami bertiga yang bisa memaafkan dia berkali-kali, kalau yang lain sudah malas berurusan dengannya. Ujar Ronald. Bulan tersenyum kaku. Sebenarnya Bulan ingin membenarkan ucapan Ronald dan mengatakan dia juga sudah malas berurusan dengan Erik. Tapi masalah rumah tangga sebaiknya dia simpan sendiri saja. Setelah mereka pergi, Bulan bergegas menutup pintu dan menghampiri Erik di ruang keluarga. Pria itu sama sekali tidak mau mengantar ketiga temannya sampai di depan. Apa kamu tidak merasa berlebihan, Mas? Tegur Bulan pelan. Tidak ada maksud mengatur Erik, tapi mulut Bulan rasanya gatal kalau tidak menegurnya. Erik menutup laptopnya sembari berdiri. Lalu aku harus diam saja saat mereka mengagumi kamu di depanku. Tatapan matanya berubah tajam. Bulan menggeleng tak habis pikir. Apa Erik tidak paham yang dilakukan teman-temannya hanya bercanda dan sengaja ingin memancing amarahnya? Melihat Erik yang tadi gampang tersulut emosi, Bulan yakin orang-orang tadi sangat puas lantaran berhasil membuat Erik marah besar sampai mengamuk. Ternyata ucapan teman Mas Erik yang pakai kemeja navy memang benar. Seloroh Bulan sembari berlalu dari sana. Seketika darah Erik terasa mendidih. Apalagi mengetahui Bulan hafal dengan warna kemeja yang dipakai Ronald. Bulan, tunggu, seru Erik sembari mengekor di belakangnya. Bulan tidak menggubris dan menaiki tangga dengan cepat. Rembulan berhenti, panggil Erik sekali lagi. Seolah tuli, Bulan tidak menghentikan langkah ataupun menoleh sampai dia tiba di depan pintu kamarnya. Rembulan, jangan pura-pura tidak mendengar. Erik mencekal tangan Bulan yang hendak membuka pintu. Aku mau sholat, sudah asyar. Bulan bermaksud menarik tangannya, tapi Erik malah mengunci tubuhnya di pintu hingga sulit bergerak. Mas, jangan macam-macam. Otik Bulan sembari memalingkan wajah dan menutup matanya. Tanpa bisa menghindar, Bulan bisa merasakan bibir Erik menyentuh bibirnya. Seketika tubuh Bulan kaku dibuatnya. Erik melepaskan ciumannya setelah beberapa detik. Dia tersenyum melihat wajah Bulan merona. Jangan lupa bernafas sayang, bisiknya mengingatkan. Bulan membuka mata dan refleks mendorong dada Erik. Beraninya mencuri ciuman pertamaku. Sewotnya kemudian masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Berbeda dengan Bulan yang marah-marah, Erik justru bahagia sekaligus bangga karena menjadi orang pertama yang mencium Bulan. Bersambung, 35. Bulan bersandar di pintu kamar setelah menutupnya. Dadanya naik turun dengan nafas yang sedikit tersenggal akibat dicium Erik secara tiba-tiba. Detak jantungnya bergemuruh, Bulan sempat merasakan getaran yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Yang jelas perasaan itu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tidak bisa dipungkiri, ciuman Erik menimbulkan getaran di hati. Tapi reaksi marahnya tidak dibuat-buat, Bulan marah karena Erik terlalu lancang walaupun halal bagi mereka untuk berciuman. Memang, Bulan berencana memberikan satu kesempatan pada Erik untuk memulai rumah tangga mereka dari awal. Tapi bukan berarti Erik bisa bersikap seenaknya kan. Tenang Bulan, tenang, sebisa mungkin Bulan mengatur nafasnya agar kembali normal. Jujur dia syok berat, karena seumur-umur tidak pernah berciuman. Ketika menjalin hubungan dengan Arlan pun, bisa dihitung hanya beberapa kali dia bersentuhan tangan, kebanyakan malah tidak disengaja. Mentang-mentang sudah berpengalaman, seenaknya cium-cium bibir orang. Bulan menggerutu sembari mengusap-usap bibirnya, seakan ingin menghapus jejak bibir Erik yang tertinggal di sana. Akibat tragedi ciuman pertama itu, Bulan selalu menghindar setiap kali bertemu dengan Erik. Seperti orang yang memiliki trauma, Bulan langsung menjaga jarak beberapa meter jika berpapasan dengan Erik. Sebenarnya bukan karena trauma, tapi khawatir lama-kelamaan dia akan luluh jika Erik terus mencuri-curi kesempatan. Seperti malam ini,
Bulan lebih memilih mengambil makan malam untuk dibawa ke kamar karena tidak mau satu meja dengan Erik. Melihat sikap Bulan, Erik jelas sedikit kesal, tapi bukan berarti dia akan meluapkan kekesalan pada Bulan karena tidak ingin kesempatannya hilang begitu saja. Erik mencegah langkah Bulan dan menghadangnya di dekat tangga. "Bawa turun lagi, kita makan bareng di bawah ya," ajak Erik lembut. Dia bicara selembut itu karena sedang membujuk Bulan. "Mas Erik saja, aku mau makan di kamar." Bulan mencari celah untuk melewati Erik. "Baiklah kalau mau kamu seperti itu, kebetulan sudah lama aku ingin makan kamu di kamar, maksudnya makan berdua sama kamu di kamar," ujar Erik. Senyum di wajahnya yang terlihat menawan di mata wanita-wanita lain, di mata Bulan malah terlihat mengerikan sampai bulu kuduknya meremang. Apalagi ucapan Erik yang menjurus ke arah sana. "Jangan mulai deh mas, tidak lucu sama sekali." Bulan memutar malas bola matanya. "Kalau mau makan, makan saja di bawah. Aku banyak pekerjaan, mau sekalian selesaikan kerjaan," tuturnya sembari membuka pintu kamar. Sayangnya Bulan tidak bisa masuk begitu saja karena Erik masih berusaha menahannya. "Ayolah Bulan, aku janji tidak akan mencium kamu tiba-tiba, lain kali aku akan izin dulu," ujar Erik menahan tawa. Sejak kejadian tadi sore, Erik menyadari jika Bulan sengaja menghindarinya. Entah Bulan malu atau takut, tapi sikap Bulan justru membuat Erik semakin senang menggodanya. Bulan menghela nafas berat, dia kehilangan ketenangannya semenjak Erik mengejarnya. Ada saja gebrakan Erik yang menguji kesabaran. Sekali lagi mencuri ciuman, lihat akibatnya. Bulan menggertak sembari mengepalkan satu tangannya di depan wajah Erik. Bukannya takut, Erik justru terkekeh karena di matanya ekspresi Bulan ketika sedang marah sangat lucu. Wajahnya yang teduh dan kalem itu, tidak pantas marah sama sekali. "Aku tidak main-main ya mas," pekik Bulan serius. Erik menghentikan tawanya dan mengangguk cepat. "Iya sayang, mas tahu," jawab Erik lembut. Bulan kesal sendiri dibuatnya, bicara dengan Erik bukannya berhenti diganggu, malah makin diganggu. "Awas minggir. Sana makan saja sendiri." Bulan bergegas masuk kamar, sayangnya tidak punya kesempatan untuk menahan Erik di luar kamar lantaran pria itu ikut menyelonong begitu saja dan mengunci pintunya. Parahnya lagi, Erik menyimpan kunci pintu di saku depan celananya. "Makan sepiring berdua sepertinya romantis ya sayang," ucap Erik. Tiba-tiba piring berisi makanan di tangan Bulan sudah berpindah ke tangan Erik. Bak tamu yang diundang, Erik santai saja berjalan ke arah balkon kamar sambil membawa sepiring makan malam itu. Bulan sudah cemberut dibuatnya, bibirnya sampai maju beberapa senti. "Sepertinya dia tidak bisa tidur nyenyak kalau tidak membuat gara-gara denganku," gerutunya kesal. Tadinya Bulan mau menyusul Erik ke balkon kamar, tapi suara dering ponsel miliknya di atas tempat tidur membuat Bulan mengurungkan niat dan lebih dulu menerima telepon. "Assalamualaikum Kak Bulan. Surat itu milik Bintang di seberang sana." "Waalaikumsalam. Iya Bintang, ada apa?" "Kak Bulan bisa pulang sekarang. Bapak sakit, sekarang sedang dirawat di rumah sakit," tutur Bintang lesu. Kabar itu membuat Bulan gemetar. Sejak merantau beberapa tahun yang lalu, kabar seperti ini yang paling Bulan takuti, mendengar orang tua sakit ataupun meninggalkannya untuk selama-lamanya. "Innalillahi, ya Allah, Bapak sakit apa Bintang?" Suara Bulan bergetar saking takutnya mendengar kabar buruk itu. Jika sampai dirawat di rumah sakit, artinya sakitnya serius. Begitu pikir Bulan, terlebih bapaknya sangat jarang sakit sebelumnya. "Kak Bulan pulang dulu saja, kita juga sedang menunggu kabar dari dokter," sahut Bintang. "Iya Bintang, kakak akan pulang sekarang." Bulan menutup sambungan teleponnya lalu bergegas menyiapkan beberapa baju dan perlengkapan kerjanya agar bisa mengerjakan pekerjaan selama di kampung halaman. "Bulan, kamu mau kemana? Kamu marah sampai ingin pergi dari rumah?" Erik bingung melihat Bulan tiba-tiba memasukkan beberapa baju ke dalam tas beserta laptop. Bulan menggeleng. "Bapak masuk rumah sakit, aku harus pulang sekarang," jawabnya tanpa sempat menoleh karena fokus memasukkan barang dan mengingat apa saja yang belum dibawa. "Biar aku antar. Sebentar, aku ambil beberapa bajuku dulu." Erik keluar dari kamar Bulan dan menyimpan pakaian beberapa setel untuk 2 hari. Sepanjang perjalanan, Bulan tidak henti-hentinya memanjatkan doa untuk orang tuanya.
Dia sudah berusaha kuat, tapi air matanya yang sulit dibendung. Dia menangis tanpa suara. Erik sesekali mengusap tangan Bulan. Bapak pasti baik-baik saja, kamu jangan khawatir. Bukannya berhenti, tangis Bulan malah semakin pecah. Erik sampai susah payah berusaha menenangkan Bukan tapi tidak ada hasil. Sampai akhirnya tangis Bulan berhenti sendiri lantaran ketiduran. Erik memarkirkan mobilnya di basement rumah sakit. Dia mengirimkan pesan pada Bintang bahwa mereka sudah sampai di rumah sakit tapi tidak bisa ke atas sekarang karena Bulan baru saja tidur beberapa menit lalu. Mungkin karena kelelahan menangis. Setelah 1 jam, barulah Erik membangunkan Bulan. Wanita itu tampak linglung beberapa detik. Begitu ingat, Bulan langsung membuka pintu mobil bersiap untuk turun, tapi Erik mencegahnya. Jangan lari, apapun kondisi Bapak, keselamatan kamu juga penting, ucap Erik menasehati. Bulan mengangguk paham. Keduanya lantas jalan beriringan. Erik menggandeng tangan Bulan tanpa berniat melepaskannya. Selagi tidak ada penolakan dari Bulan, Erik akan terus menggandeng tangannya. Entah Erik harus senang atau sedih. Mertuanya sedang sakit, tapi Erik jadi punya kesempatan menggandeng tangan Bulan lebih lama. Bersambung 36. Bukan sakit, melainkan kecelakaan sewaktu dalam perjalanan pulang setelah silaturahmi dengan pemilik pondok di daerahnya. Itu yang dialami oleh Pak Abdul, orang tua Bulan. Kondisinya yang lumayan parah sampai tidak sadarkan diri, membuat pihak keluarga sengaja menyembunyikan fakta tersebut sewaktu mengabari Bulan. Sebab jika mereka mengatakan yang sebenarnya, bisa dipastikan Bulan akan histeris mendengar berita kecelakaan bapaknya. Sekarang Bulan hanya bisa menangis, berdiri di depan pintu dan menyaksikan bapaknya berbaring tak sadarkan diri dengan alat bantu pernapasan. Bukan hanya Bulan saja yang menangisi Pak Abdul, Ibu Ainun juga tidak berhenti menangisi kondisi suaminya. Erik pun yang semula masih bisa menahan senyum lantaran punya kesempatan menggandeng tangan Bulan, kini hanya diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kondisi bapak mertuanya dan keluarga Bulan yang terus menangis, membuat Erik ikut merasa sesak. Terlebih tangisan Bulan yang terdengar memilukan. Bulan yang selama ini dikenal Erik sebagai wanita yang kuat dan tidak mudah ditindas, kini terlihat rapuh dan hancur. Setelah mengumpulkan keberanian, Erik mendekati Bulan dan menariknya dalam dekapan. Tidak ada penolakan, Bulan justru membalas pelukan Erik dan tangisnya semakin pecah. Bapak bukan orang yang lemah, beliau pasti bisa bertahan. Lebih baik sekarang kita doakan Bapak, ujar Erik sembari mengusap-usap punggung Bulan. Tidak ada jawaban, namun tangis Bulan perlahan mereda. Erik kemudian menuntun Bulan agar duduk karena sejak datang hanya berdiri di depan pintu dan mengintip dari kaca kecil. Erik melambaikan tangan untuk memanggil Bintang. Adik iparnya itu terlihat tegar meski matanya merah. Kemungkinan dia yang lebih dulu menangis sebelum semua anggota keluarganya datang. Sedangkan, Bumi berusaha menenangkan ibunya. "Kenapa Bang?" tanya Bintang. Suaranya yang tercekat, semakin menguatkan dugaan Erik soal Bintang yang sebelumnya habis menangis. Erik bisa memahami hal itu. Laki-laki pun bisa menangis jika sudah menyangkut orang tua. "Tolong jagain kakakmu dulu, aku mau keluar sebentar, Bulan belum makan malam," pintanya. Bulan yang sedang nangis di pelukan Erik, tiba-tiba menggelengkan kepala. "Tidak usah, aku tidak lapar," ucapnya tercekat. "Lapar atau tidak, kita harus tetap makan. Kalau Bapak bangun dan melihat kamu sakit karena tidak makan, pasti Bapak khawatir. Lebih baik jangan membuat Bapak banyak pikiran," tutur Erik menasehati. Tidak ada respon, Bulan hanya diam dan tetap menangis. "Aku saja Bang yang beli makanan, biar Abang yang jagain Kak Bulan. Kebetulan Ibu juga belum makan." "Ya sudah, tapi pakai ini." Erik mengeluarkan beberapa lembar uang pada Bintang. "Belanjakan semuanya, sekalian buat stok besok pagi." "Iya Bang, makasih." Sampai Bintang kembali dengan banyak tentengan, Bulan masih saja terisak di dekapan Erik. Entah sudah berapa kali Erik meminta Bulan supaya berhenti menangis karena khawatir kondisi kesehatan Bulan menurun jika terus seperti itu. Bintang menyodorkan 2 posisi makanan dan minuman pada Erik. "Makasih Bintang, kamu dan Bang Bumi juga harus makan. Nanti bujuk ibu supaya menghabiskan makanannya, jangan sampai ibu sakit," ujarnya. Bintang mengangguk paham. "Kak Bulan, menangis berlarut-larut tidak akan membuat Bapak cepat sadar,
lebih baik Kak Bulan makan dulu agar punya tenaga untuk mendoakan Bapak. Tuturnya sembari menatap sendu ke arah sang kakak yang tangisnya belum berhenti. Apa yang Bintang katakan memang benar. Bukan kami melarang kamu menangis, tapi berlebihan seperti ini juga tidak baik untuk kesehatan kamu. Lebih baik makan dulu, biar aku suapi. Erik membuka makanan milik Bulan, tapi sebelum menyuapinya, dia menyuruh Bulan untuk minum lebih dulu. Kali ini nasihat Bintang dan Erik didengar oleh Bulan. Dia sudah tidak menangis lagi. Wajahnya sangat sembab dengan mata memerah. Aku makan sendiri saja. Bulan ingin mengambil boks kertas di tangan Erik, namun tidak dibolehkan. Kamu buka mulut saja, ujar Erik sembari menyodorkan makanan ke mulut Bulan. Terlihat ragu, namun Bulan tetap menerima suapan dari Erik. Saat ini Bulan tidak punya tenaga untuk membantah, apalagi berdebat dengan Erik. Jadi dia menuruti perkataan Erik tanpa membantah. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, terhitung sudah 2 jam sejak Bulan dan Erik sampai di rumah sakit. Sedangkan Pak Abdul dilarikan ke rumah sakit sekitar 4 jam yang lalu. Setelah dinyatakan kritis, kini Pak Abdul akan dipindahkan ke kamar rawat inap karena sudah melewati masa kritisnya. Hanya saja belum sadarkan diri. Namun perkembangan itu cukup membuat semua anggota keluarga bisa bernafas lega, setidaknya ketakutan mereka perlahan berkurang. Bulan dan ibunya berdiri di samping ranjang, keduanya menatap Pak Abdul dengan hati yang hancur. Kecelakaan itu menyebabkan benturan hebat di kepala yang membuatnya kritis. Tangan, kaki dan wajahnya juga mengalami luka-luka. Pihak keluarga yang menabrak Pak Abdul langsung menengok ke rumah sakit dan menanggung semua biayanya. Namun Ibu Ainun meminta mereka untuk pulang sebelum Bulan sampai di rumah sakit. Dia takut akan membuat Bulan semakin terluka jika melihat keluarga dan pelaku yang membuat Pak Abdul hampir kehilangan nyawa akibat kelalaian dalam mengemudi. Bulan, kamu dan Erik sebaiknya tidur di rumah saja. Biar Ibu dan Bintang yang jagain Bapak di sini, ujar Bu Ainun. Bulan menolak dengan gelengan kepala. Sejak masuk ke kamar rawat inap ini, Bulan sudah bilang akan tidur di sini. Aku mau di sini saja Bu. Bu Ainun mengusap tangan Bulan. Sebenarnya hatinya juga masih hancur, tapi sekarang harus menguatkan anaknya. Nanti Ibu kabari kalau Bapak sudah siuman. Coba kamu lihat suamimu, titahnya. Bulan refleks menoleh ke arah Erik. Pria itu sedang duduk bersandar di sofa dengan mata terpejam. Erik mungkin kelelahan dan mengantuk. Apalagi luka di tangannya juga belum sembuh, tapi sudah dibawa menyetir ke Bandung. Suamimu pasti kelelahan, kamu tidak kasihan padanya. Di sini cuma ada satu sofa dan ranjang kecil, hanya cukup untuk 2 orang. Pulang ya nak, bujuk Bu Ainun dengan tatapan memohon. Bulan akhirnya mengangguk walaupun sebenarnya tidak ingin meninggalkan rumah sakit. Bu Ainun menghampiri menantunya. Langkah Bu Ainun membuat Erik membuka matanya karena dia memang tidak tidur. Nak Erik, tolong antar Bulan pulang ya. Kalian istirahat di rumah saja, biar Ibu dan Bintang saja yang jaga di sini. Baik Bu, Erik tidak menolak, dia sebenarnya ingin mengajak Bulan pulang ke rumah mertuanya sejak tadi karena tidak tega jika Bulan harus menginap di rumah sakit. Ibu ikut pulang saja, Bintang tidak masalah jagain Bapak sendiri di sini. Ujar Bintang sembari menyodorkan kunci rumah pada Erik. Ini kuncinya Bang, Ibu mau temani Bapak. Sudah sana pulang, kalian harus istirahat. Besok pagi bisa datang lagi jenguk Bapak. Bu Ainun merangkul Bulan dan mengantarnya sampai di depan pintu. Perjalanan dari rumah sakit ke rumah orang tua Bulan hanya memakan waktu 25 menit. Terlebih jalanan cukup sepi karena sudah tengah malam. Mas pinjam celana pendek ada? Tanya Erik ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah. Sebentar, aku ambilkan punya Bintang. Aku tunggu di kamar, ujar Erik kemudian masuk begitu saja ke kamar Bulan layaknya kamar sendiri. Pria itu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Erik duduk di tepi ranjang setelah mengganti celana. Dia menunggu Bulan yang sedang berada di kamar mandi. Suara pintu kamar mandi terdengar dibuka, Erik refleks menoleh. Dia tertegun dengan kedua bola mata membuat sempurna. Selama menikah, baru kali ini Erik melihat Bulan tidak memakai hijab. Dia lupa atau bagaimana? Gumam Erik lirih. Karena suasana hati Bulan sedang kacau, Erik berpikir Bulan lupa tidak memakai hijab. Bersambung.